Perkenalkan, saya Marlena Pangaribuan dengan NIM A1C11900 dari kelas reguler A R002. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai praktikum kimia anorganik percobaan ke-18. Praktikum ini, dosen pengampunya ialah Bapak Dr. Handus Abu Bakar MPD, asisten dosen yaitu Kakak Dewi Mariana Elizabeth, Kanisa Aprilia, dan Kak Sari Bulan. Adapun judul dari percobaan ini ialah penentuan komposisi ion kompleks dengan metode Jobs. Tujuan dari percobaan ini untuk dapat menentukan komposisi ion kompleks dengan menggunakan metode Jobs. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai landasan teori pada praktikum ini. Landasan teori ini saya ambil dari buku penuntun praktikum kimia anorganik yang disusun oleh tim kimia anorganik tahun 2022, di mana biasanya ada kemungkinan kita dapat mempelajari interaksi dua senyawa dalam larutan tanpa mengisolasi hasilnya yang stabil. Dalam kenyataannya, kimia koordinasi selalu bergantung pada studi spesi kompleks yang dapat diidentifikasi dalam larutan tanpa perlu diisolasi. Contohnya seperti ion Ni+2 berair yang berinteraksi dengan NH3 dalam air akan menghasilkan secara bertahap sebagai berikut ini. Dari deret ini, hanya NiNH3 6 kali plus 2 yang telah diisolasi sebagai NiNH3 6 kali SO4. Prosedur yang dipakai untuk menarik kesimpulan komposisi dari kompleks Ni+2 etilen diamin dalam percobaan ini dikenal sebagai metode Jobs dari variasi yang kontinu, di mana bentuk kesetimbangannya secara umum ialah Z ditambah Ni menjadi ZLN, di mana Z adalah Ni+2, L adalah etilen diamin, dan N adalah jumlah total etilen diamin atau En dalam larutan tersebut. Baiklah, selanjutnya menurut buku yang dikarang oleh Ewin pada tahun 1985, metode variasi kontinu yang dikemukakan oleh Job dapat menimbulkan kondisi optimum pembentukan dan konstanta kestabilan senyawa kompleks yang mengandung konsentrasi ion logam maupun konsentrasi ligan divariasikan. Metode Jobs dilakukan dengan pengamatan terhadap kuantitas molar bereaksi yang berbeda-beda, namun molar totalnya tetap sama. Sifat fisika diperiksa dan perubahannya digunakan untuk meramal stoikiometri sistemnya. Kemudian, alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini, alat yang digunakan yaitu spektrofotometri sinar tampak, buret, gelas ukur, tabung reaksi, dan labu ukur. Untuk bahannya ada 3 bahan yang digunakan yaitu NiSO4 6H2O, etilen diamin, dan aquades. Selanjutnya, prosedur kerja dalam percobaan ini ialah di mana diambil gelas kimia ukuran 400 ml, kemudian disiapkan larutan 0,4 m Ni+2 dengan melarutkan 5,25 gram NiSO4 6H2O. Lalu diencerkan dengan aquades sampai volumenya menjadi 50 ml. Kemudian disiapkan larutan 0,4 m En dan dilarutkan dengan 1,2 gram etil diamin. Setelah itu kedua larutan dicampur dengan variasi campuran ada 7 seperti pada tabel berikut ini. Kemudian selanjutnya ditentukan absorbansinya masing-masing larutan Ni+2 0,2 molar murni dengan panjang gelombang yaitu 530, 545, 578, 622, 640, 650, dan 660 nanometer. Kemudian dihitung harga Y pada masing-masing panjang gelombang untuk seluruh larutan dan untuk blok Y terhadap X untuk masing-masing kelima panjang gelombang tersebut. Setelah itu ditentukan harga X pada masing-masing maksimumnya dan didapatkan harga N untuk sejumlah kompleks NiEn+2 dan didapatkan hasil akhir dari percobaan ini. Baiklah, sekian video yang dapat saya buat mengenai penjelasan praktikum kimia anorganik percobaan ke-18 dengan judul penentuan komposisi ion kompleks dengan metode Jobs. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.